terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI. Gimana Pak Untung rasanya setelah viral karena berhasil membubarkan jemaah sholat Idul Fitri di Bantul? Buat para pendukungnya Pak Haji Rhoma Irama, yang sabar ya, tidak usah marah-marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke guys, kali ini saya akan membahas berita yang lagi viral tentunya. Yang pertama tentang video ceramah yang terjadi di Bantul, Yogyakarta. Dan ini adalah sejarah baru teman-teman, karena ini memang baru pertama kali ada seorang penceramah, seorang khotib yang harusnya memberikan ceramah-ceramah yang menyejukkan. Harusnya ceramah itu berisi tentang keagamaan, terutama di momen Hari Raya Idul Fitri ini. Harusnya ceramah itu menjadi pemersatu umat, tapi ini sebaliknya teman-teman. Dan mungkin ini efek dari pemilu kemarin, dan bisa jadi ini hanyalah sekelompok kecil orang-orang yang masih belum move on, yang masih belum terima dengan kenyataan bahwa hasil pemilu kemarin memang faktanya itu adalah sebuah pilihan dari sebagian besar rakyat Indonesia. Nah, ceramah ini berisi tentang politik teman-teman, yang secara garis besar ya ini menyudutkan seorang Presiden Jokowi. Dan akhirnya efek dari ceramah ini, hampir sebagian para umat itu meninggalkan lokasi tempat di mana ceramah saat itu masih belum selesai ya teman-teman. Nah, kita lihat videonya teman-teman ya. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Nah, jadi menurut saya ini parah banget ya teman-teman ya, karena ini memang baru pertama kali terjadi. Nah, nanti kita akan juga melihat video reaksi dari para netizen tentang kejadian ini. Nah guys, berita berikutnya masih terkait dengan ceramah, namun kali ini berbeda. Sosok penceramah kali ini dia masih muda, perempuan, berani juga sih. Saya sih patut apresiasi ya. Ini berani banget teman-teman ya. Nah, kita akan bacakan dulu sekilas mungkin profil tentang penceramah kali ini yang bernama Umi Laila. Umi Laila ialah perempuan penceramah yang sangat populer terutama di platform YouTube. Sosok kelahiran tahun 2000 ini telah memulai aktivitas dakwahnya sejak berada di kelas 3 SMA. Wah, luar biasa ya. Jadi sejak SMA Umi ini udah mulai berceramah. Penggunaan bahasa Jawa dalam ceramahnya menjadikan konten yang disampaikan kian menarik dan seringkali mengundang tawa. Ciri khas lain dari seorang Ning Umi Laila saat berceramah adalah senantiasa menyisipkan lantunan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang merdu dan lantang. Nah, itu sekilas profil tentang Umi Laila. Nah, lalu apa yang menjadi viral? Jadi teman-teman, pada saat ceramah Umi ini bukan menyindir lagi ya, tapi memang dia belak-belakan ya, mengungkapkan fakta. Ada seseorang yang kalau saya sih istilahnya dia tuh mewanti-wanti lah ya, menasehati. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke dalam narkoba, minuman keras, tapi pada faktanya anaknya sendiri terjerat kasus narkoba. Nah, ini ceramah ini menjadi viral dan tentu ada pihak-pihak yang gak terima dengan ceramah Umi Laila ini, tapi sebagian juga ada yang mendukung ya, bahkan mungkin senang ya dengan Umi ini, karena menurut saya dia ini berani banget ya teman-teman. Nah, kita lihat video ceramahnya seperti apa sih. Ada orang ingkang gembor-gembor
ojo narkoba, ojo nggawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake nggih kenek narkoba. Sinten, Bu? Oh, mboten semerap. Roma Irama. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Astagfirullahaladzim. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Padahal pangapunten Roma Irama niku lagunya saya Bu, uapi. Semua lagunya itu punya makna tersirat. Maksudnya niku ojo mendem, ojo narkoba, dia bisa menghancurkan hidupmu, tapi ternyata kecolongan. Nah guys, jadi nyeleneh banget ya ceramah dari Umi ini, tapi saya apresiasi lah. Memang dia ini memang berani banget ya. Dan apa yang disampaikan oleh Umi ini memang faktanya seperti itu teman-teman. Terlepas dari pro kontra yang terjadi di media sosial atau di masyarakat, baik dari pendukung Pak Haji, baik dari orang-orang yang memang tidak terima dengan ceramah Umi ini, tapi kita juga harus sadar dan tahu bahwa sebagian masyarakat juga ada yang mendukung dari ceramah Umi ini. Salah satunya adalah Bapak ini. Kita lihat videonya. Buat para pendukungnya Pak Haji Roma Irama, yang sabar ya, tidak usah marah-marah sama Mbak Umi Laila. Yang dikatakan Mbak Umi Laila itu benar, itu nyata. Sebetulnya itu cuma sedikit peringatan buat Pak Haji Roma Irama, bahwa di dalam hati Pak Haji Roma Irama ada sifat yang tidak baik. Pak Haji pernah mengatakan, ibunya Pak Jokowi agamanya Kristen. Itu kalau saya yang mengartikan sama dengan kafir. Dan pemilu kemarin sangat mendukung perubahan. Dulu mendukung Pak Prabowo, sekarang mendukung Pak Anies. Karena Pak Prabowo ada Pak Jokowi. Intinya Pak Haji Roma Irama sangat membenci Pak Jokowi. Sebetulnya di dalam batin pendukung Pak Jokowi sama dengan yang diucapkan Mbak Umi Laila. Nah guys, apa yang disampaikan oleh Bapak ini memang faktanya seperti itu. Sempat viral ya beritanya. Bang Haji ini memberikan statement yang menurut saya sih gak etis ya. Gak etis teman-teman. Apalagi berita ini kan hoax. Dan pada akhirnya saya melihat sosok Bang Haji ini udah mulai menunjukkan sikap yang sombong, merasa paling benar. Dan luar biasanya sosok Jokowi lah yang menurut saya itu jauh lebih terpuji teman-teman. Pada saat itu saya melihat Jokowi itu sungguh sangat tenang. Dan ini terbukti sampai sekarang pun beliau ini memang gak berubah. Selalu tenang, selalu sabar, merespon serangan dari orang-orang yang memang tidak suka sama beliau, merespon fitnahan, cacian, hinaan. Sampai sekarang pun terbukti Pak Jokowi ini emang gak berubah. Nah, ini video lama teman-teman ya, yang menurut saya ini bisa jadi pelajaran juga buat kita semua, bahwa pada intinya manusia ini jangan pernah selalu merasa paling benar, apalagi sombong. Ini yang Allah katakan tadi, kita diperintahkan berbuat baik dengan suku apapun, agama apapun. Tapi ketika memilih pemimpin, ini kita dilarang keras gitu loh. Ini masalahnya. Jadi tolong dibedakan bahwa ada yang bersifat muamalah, itu nggak ada masalah. Tapi yang bersifat akidah, ini nggak bisa ditawar-tawar, Mas Jokowi. Jadi saya sama Anda, sama Ahok, sering saya katakan, I love you all. I love you all. Jadi kita nggak ada masalah dalam berbangsa. Begitu juga mengenai ibu Anda. Sampaikan sama ibu Anda bahwa maaf saya tidak semata-mata mengatakan ibunya Jokowi itu kafir, tidak. Yang dituduhkan kepada saya bahwa Roma Irama itu memfitnah ibunda Jokowi. Ini tidak saya lakukan.
Yang saya katakan adalah Jokowi itu orang tuanya Kristen. Nah ini pun saya dapat dari internet itu. Untuk itu pun oke, saya minta maaf. Iya, tapi ini kan kalau mau cari pemimpin ya saya kan juga muslim toh Pak Karni. Iya, iya. Yakin, aku yakin. Lah iya, apalagi yang dipermasalahkan. Ya waktu itu yang dipermasalahkan kan seolah-olah orang tuanya ada yang non-muslim, seolah-olah dan wakilnya non-muslim. Itu kan yang jadi rame di mana-mana. Sampai hari ini di sosial media masih ribut soal itu. Orang tua saya semuanya muslim, kakek nenek saya semuanya muslim, bapak saya juga haji, ibu saya juga hajah, apalagi semua adik saya juga sudah haji, sudah hajah. Ada-ada saja Pak Karni. Ya luar biasa teman-teman ya. Kita lihat tadi respon Pak Jokowi ini memang dari dulu gak berubah. Beliau ini selalu tenang, sabar, merespon orang-orang yang selalu menyerangnya, selalu memfitnahnya, menghinanya, mencaci maki. Sampai sekarang pun emang gak berubah. Dan kita lihat ya teman-teman sebaliknya. Saya melihat Bang Haji pada saat itu saya sungguh kecewa ya. Saya kecewa banget. Saya melihat Bang Haji ini sekalipun sudah minta maaf, tapi saya melihat masih ada masih ada rasa sombong sih. Saya melihat sih masih ada kesombongan ya. Dan itu terbukti sampai sekarang pun beliau ini memang selalu berseberangan dengan Pak Jokowi. Terakhir aja kemarin kan kita lihat teman-teman, Bang Haji ini mengajak masyarakat untuk ikut demo ke jalan, untuk ikut mendukung hak angket, untuk ikut mendukung rencana pemakzulan Pak Jokowi. Ya itu sih udah membuktikan, bisa jadi memang mungkin Bang Haji ini memang ya saya gak tahu lah ada rasa dendam atau apa gitu sama Pak Jokowi. Ya biar masyarakat yang menilai ya. Oke guys, tanpa berlama-lama mungkin kita akan melihat dulu video state komentar dari para netizen mengenai berita ceramah yang lagi viral ini. Dan buat kalian jangan lupa untuk selalu dukung channel update dengan cara subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan update berita-berita yang lagi viral. Selamat menyaksikan. Tadi itu gue lihat berita kalau kemarin itu ada kejadian yang kurang pantas karena dilakukan ketika lebaran dan pada saat sholat id. Yaitu apa? Seorang khotib itu berkhutbah tentang pemilu curang. Pak, minimal minal minul dulu Pak. Kan banyak tema tentang Ramadan gitu, tentang puasa Ramadan itu manfaatnya apa, kan banyak Pak. Kenapa belum move on sih Pak? Pemilu curang apanya yang curang? Kan gak bisa kasih bukti. Nih kalian pada ngerti kan dampak dari politik identitas tuh kayak apa? Kayak gini. Gue nih kalau ada di situ nih langsung kayak, hah apaan? Alah ya udah langsung cabut. Bener jemaahnya pada bubar kan Pak? Minal minul Pak, thank you. Ironisnya problematika pelanggaran pemilu yang sekarang kalian paham kan kenapa gue nggak mau satu kubu sama orang-orang yang sudah mempolitisasi agama. Bisa-bisanya momen Idul Fitri digunakan untuk memecah belah umat. Sama seperti Abah Burkun ketika satu kampung kena bencana malah memecah belah umat. Gue mau cerita sebelum pemilu banyak oknum ustadz-ustadz tolol yang begini juga. Memprovokasi dan juga memecah belah umatnya di mana? Di dalam masjid loh. Kemudian ini momen Idul Fitri digunakan untuk memecah belah umat lagi. Mbak gue cerita kayak gini, bisa-bisanya lagi pengajian si ustadz ini malah walad dolin amin. Berarti ibu-ibu kita milih apa katanya? Astagfirullah. Ini dia bahayanya politik identitas itu. Mana lu yang bilang menolak 2M untuk mendukung Abah Burkun? Ini dampak dari kerjaan Abah lu. Gak ada yang mustahil di dunia ini kecuali satu, Abah Burkun kalian menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini nih orang-orang kayak gini, orang-orang ekstremis gini yang menyesatkan, yang selalu membawa-bawa agama untuk tujuan duniawi ini disatukan di satu pulau aja gitu. Sama kalian sama orang Rohingya di sana juga nggak apa-apa. Orang-orang seperti ini nih orang-orang yang berbahaya, orang-orang yang akan merusak agama kita dan juga negara kita. Tapi kenapa kalian gak sadar agama kita sudah dirusak sama mereka? Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Semoga Abah Burkun dan juga pengikut-pengikutnya yang begini disatukan di satu tempat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Gimana Pak Untung rasanya setelah viral karena berhasil membubarkan jemaah sholat Idul Fitri di Bantul? Jenengan makin terkenal loh Pak, tahu sendiri toh netizen 062 itu bagaimana kalau mensikapi hal-hal seperti ini. Makanya ya Pak, jenengan itu lain kali berpikir dulu sebelum bertindak. Jangan seperti majalah Tempe yang mempolitisasi Idul Fitri untuk menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Semoga Pak Jokowi bisa memaafkan jenengan Pak, benra nambah dosa. Jokowi Muslim, tapi orang tuanya Kristen. Nah, di video itu kan Rhoma Irama menyebut kalau ibunya Pak Jokowi Kristen padahal Islam. Nah, ini kok bisa sekelas Rhoma Irama termakan hoak gitu ya. Nah, makanya di video saya sebelumnya kan saya ngomong semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya ya. Karena kalau soal ngomongin kehidupan orang, ngomongin rumah tangga orang, saya jujur kurang minat dan gak suka ya. Karena takutnya nanti justru berbalik kepada diri kita sendiri. Kalau itu nggak benar, jadinya fitnah. Tapi kalau kita ngomongin aib orang hanya untuk menjatuhkan, ya semoga kita bukan termasuk golongan kayak gitulah. Buat semuanya, semoga ini bisa menjadi pembelajaran. Ya guys, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah yang pertama, untuk selalu berhati-hati ketika kita melihat, menerima, atau membaca sebuah berita di media sosial. Jangan sampai kita merepost atau bahkan menyampaikan langsung ke publik, padahal belum tentu berita tersebut benar. Yang kedua, kita semua sama di mata Tuhan. Kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kamu itu seorang dokter, mau kamu itu seorang dosen, atau bahkan mungkin kamu seorang tukang ojek misalkan, kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kamu merasa paling benar, jangan juga kamu merasa paling beriman, bahkan kamu menyombongkan diri. Oke guys, mungkin sampai di sini videonya, dan jangan lupa buat kalian semua untuk subscribe, like, dan komen channel update untuk mendapatkan berita-berita viral yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.